Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 yang dimana pada hari ini Bapak akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, Bapak meminta kepada anak-anak sekalian yang berada di daring untuk kalau bisa ini kameranya dinyalain, ataupun kalau bisa, kalaupun tidak bisa Bapak maklumi karena kita belajar ini secara daring. Nah, itu setelah pada hari ini mengetahui apa yang Bapak akan bahas, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu pada kesempatan hari ini selanjutnya akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah, di mana iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini kitab-kitab Allah, coba ada yang tahu kalau kitab Al-Quran itu disampaikan kepada siapa? Coba Barokah, ada gak? Halo Barokah? Gak ada ya. Nah, kitab atau ayat suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui daripada kepada siapa kitab-kitab Allah itu diturunkan, lalu di sini ada dalil nakli mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak akan bacakan dan anak-anakku sekalian mohon untuk disimak apa yang Bapak sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad,
dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, setelah kita mengetahui daripada dalil nakli mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan masuk kepada poin selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam kitab Allah. Nah, yang pertama itu ada Taurat, yang dimana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, seterusnya ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga itu ada kitab Injil, yang kita ketahui kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu yaitu kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Kita sebagai umat muslim tentunya harus mengetahui bahwasanya kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dari keempat kitab ini semuanya ini merupakan kitab-kitab Allah. Maka kita sebagai umat muslim harus mempercayai keempat daripada kitab Allah ini. Nah, setelah Bapak udah menerangkan mengenai macam-macam kitab Allah, lalu selanjutnya poin terakhir daripada pembahasan hari ini pada pembelajaran daring ini, yaitu ada poin mengenai perilaku mulia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Nah, di antaranya yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci Allah atau sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Subhanahu wa taala sampai sekarang atau saat ini. Nah, menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Salah satunya yaitu dengan cara menjaga Al-Quran, dengan cara menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain kitab suci Al-Quran. Lalu yang terakhir itu Bapak akan membahas mengenai berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Dan yang terakhir mengenai perilaku mulia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, dari awal sampai akhir Bapak menerangkan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak ingin membagi kelompok kepada anak-anakku sekalian. Kelompoknya dibagi 4, masing-masingnya itu ada 5. Bapak ingin untuk setiap kelompok itu mencari siapa saja nabi-nabi yang mendapatkan daripada kitab-kitab Allah.
Nah, setelah kalian berdiskusi mengenai cari siapa saja yang mendapatkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, lalu kitab Al-Quran. Setelah kalian berdiskusi, lalu Bapak ingin untuk memperjelas siapa saja, bagaimana, kenapa kitab itu diturunkan kepada Nabi, dan Bapak ingin setiap satu orang maju ke depan untuk, atau bisa dibilang diperjelas lagi di dalam pembelajaran secara daring ini, karena Bapak ingin mengetahui bagaimana respon anak-anakku sekalian untuk belajar secara daring, entah itu mau fokus ataupun tidak, karena Bapak ingin walaupun belajar secara daring tetapi tetap ingin mendapatkan hasil yang efektif. Bapak ingin nanti pertemuan selanjutnya semuanya hadir, terutama untuk membahas tentang kelompok tadi. Bapak ingin mendengar penjelasan dari anak-anak sekalian mengenai siapa saja yang mendapatkan wahyu daripada kitab keempat suci Allah ini. Nah, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak ingatkan lagi untuk minggu depan kepada 4 kelompok untuk menyampaikan daripada apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.